Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dimensi Ubay, kita balik lagi bersama Ubay di sini dan sekarang kita ada di Cilor. Cerita malam horor. Jadi, Sobat Ubay, di cerita malam horor kita kali ini yang kita bahas adalah pesugihan. Nah, salah satunya itu ada tuyul. Om Abi, jadi Ya. pesugihan tuyul ini itu kayak gimana sih Om? Pesugihan tuyul. Pesugihan tuyul itu adalah yang orang cara pintas mencari uang, mencari kaya yang pintas melalui tuyul. Apa sih kerjanya tuyul? Itu yang ditanyakan. Kerjanya tuyul itu perintah dari tuannya. Tuannya itu misalkan kamu nih, Ya, saya sebagai tuan. sebagai tuan, kamu pengen miara tuyul, kamu itu berangkat pergi ke tempat pesugihan tuyul yang ada di mana aja di seluruh Indonesia ini. Ada pesugihan tuyul, kamu datang ke sana, tapi tempatnya nggak dikasih tahu. Karena apa? Bahaya, takut ada orang hilaf yang mengikuti jejaknya kita. Nah, Jadi prinsipnya kita ini nggak usah, kita gelapin aja itunya. iya. Jadi cara kerjanya di sana itu ada yang namanya juru kunci. Juru kunci itu kuncen, paham kuncen? Kuncen itu narasumbernya tuyul. Jadi si kuncennya tuyul ini ada yang pegang gitu. Ada yang pegang, narasumbernya ada juga di situ. Kuncennya ini yang menggerakkan tuyul ini. Nah, tuyulnya ini itu macam harganya. Harganya itu banyak. Maaf omong, ada yang 500.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, sampai ada yang sampai 100 jutaan. Tergantung Benar harga. Om. Maksudnya harganya itu kita maksudnya modal 500.000 Iya, apa gimana? ya modal kita 500.000. Modal 500.000 itu tuyulnya itu akan bekerja sehari, dia bisa mendapatkan duit 500.000. Itu menurut perintah kuncen. Ya ada guru kuncinya. Jadi semua itu tergantung kemampuan. Misalkan Ubay nih, Ubay pengen punya tuyul, pengen cepet kaya, ya belinya yang 1 miliar. Sehari dia bisa menyampaikan duit 1 miliar sehari. Apa yang dia cari? Tuyul itu siang hari diajak jalan-jalan. Tuyul suruh kontrol ke rumah, tunjukin. Makanya kamu kalau melihat orang yang punya tuyul, tangannya digendong ke belakang. Paham? Jadi itu ciri-ciri orang Punya tuyul. Ciri-ciri orang masih muda, segar. Yang orang punya tuyul itu paling tua umurnya 45 tahun. Sebab kalau udah aki-aki, istrinya kan nenek-nenek, tuyulnya juga nggak mau, udah keriput. Jadi yang punya itu istrinya muda. kenapa emang alasannya apa? Kok dia nggak mau kalau udah tua? Karena kalau udah tua itu darahnya udah expired, kagak bener. Oh gitu. Jadi prinsip ini agak-agak lucu sedikit nih, agak-agak lucu. Jadi tuyul itu juga nggak mau yang darah-darah tua, pengennya yang darah-darah muda. Nah seperti itu. Jadi tuyul itu suka nyusu. Nyusu, iya. Bener Om. Iya, itu nyusu. Siapa yang disusuin siapa Om? Istrinya dia. Istrinya itu. Makanya apa? Orang yang punya tuyul itu korbannya istrinya, bukan Berarti suaminya. itu sebagai tumbal. Sebagai tumbal. Tumbal yang dibilang dia tumbalnya nggak langsung per hari. Dia mengisep melalui payudaranya si wanita itu yang diisep. Setiap dia mau bekerja, dia hisep dulu. Yang diisep itu darah, bukannya susu, darah. Nah seperti itu baik penjelasannya. Tapi Om,
Si istrinya ini, si istri yang punya tuyul ini tahu nggak kalau dia tuh lagi ditumbalin? Sebenarnya kalau buat itu Malin nggak tahu, dia dibohongin. Cuma tugasnya si istri itu harus nurut kata suami. Iya, itu ya pasti ya. Disuruh nurut dia, padahal tidak secara langsung dia ditumbalin sama suaminya, disuruh menyusui tuyul. Dia menyusui biar dia kerjanya gesit tuyul itu. Emang syarat-syaratnya seperti itu. Itu emang udah sebuah syaratnya ya. Syaratnya seperti itu menurut pengalaman. Jadi kalau menurut narasumber, tuyul itu nggak bisa bergerak kalau dia nggak dikasih darah. Cuman darahnya langsung darah perempuan. Jadi dia menyusui itu bukannya susu yang diisep sama dia, darah, energinya seorang perempuan itu. Biar dia bisa mengenalkan namanya uang. Tanpa itu dia nggak mau berangkat, nggak mau kerja, nggak bisa. Sebabnya masalahnya begini, baik. Di sana sendiri perjanjiannya seperti itu. Diajaklah seorang istrinya. Nah, begini. Itu keduanya, orang-orang yang sudah putus asa, yang pengen kaya, nggak ibaratnya nggak banting tulang lah kalau orang Ya, kalau sebenarnya ambil jalur cepat. pintas lewat tol aja. Dia nggak mau banyak halang-halangan. Ya kalau bisa ya Ubay cukup tahu aja penjelasannya seperti ini. Dan cara kerjanya dia pun itu dia selalu digendong-gendong sama seorang lelaki siang hari. Si tuyul ini. Iya, selalu digendong. Dia maunya digendong sama di apa? Ya, kamu kalau suka lihat orang suka gini, Iya. gini-gini aja sendiri ya. Terus suka gendong-gendong tangan begini, muter-muter komplek kayak pasar kemana. Itu satu tanda ciri-ciri orang punya tuyul. Kedua, ciri-ciri orang punya tuyul, rumah. Tahu rumahnya? Iya, rumah. Jendelanya taruh terbuka. Jendelanya dia selalu terbuka. Lampu nyala yang kamar dia selalu terbuka. Dan hordengnya dibuka sedikit. Itu untuk keluar masuk tuyul. Sama macam kayak babi ngepet. Seperti itu juga. Ada cirinya semua. Nah, seperti itu penjelasannya Ubay. Tapi Om, efeknya tuh apa tuh? Ketika si perempuan ini menyusui tuyul, efeknya apa Om ke perempuan itu? Efeknya yang sudah lihat, satu, kekurangan darah, akan mengering badannya. Jadi kurus ya Om? Kurus, mengering. Terus yang kedua, dia berlahan-lahan sakit. Berlahan-lahan sakit. Yang ketiga, si perempuan itu nggak boleh makan enak. Kalau makan enak nanti darahnya banyak lagi. Kapan matinya itu perempuan? Nah itu kan maksudnya kita makan enak nih, si perempuannya kasih makan enak nih kan supaya tuyulnya lebih kerjanya lebih keras lagi Om. Kenapa nggak kayak gitu? Tuyul ini nggak seperti tumbal-tumbalan instan cepat. Tuyul ini makin jangka waktu. Orang ini lemah, semakin diisep terus semakin lemah, semakin dia lemah. Lama-kelamaan orang itu akan meninggal dunia, mati. Karena energinya dia, si perempuan ini diisep terus. Dia nggak boleh makan enak. Orang yang apapun jenisnya, yang mempunyai pesugihan, itu nggak ada yang namanya makan enak. Harta, rumah mewah boleh, mobil bagus boleh, tapi dia nggak bisa makan enak. Coba itu. Nah ketika udah meninggal? Ketika meninggal, ya dikubur. Udah. Terus si tuyulnya? Nah si tuyulnya nanti akan nggak kerja dia, nggak kerja. Nah seorang suami ini kan sudah mati istrinya nih, dia harus kawin lagi. Di umurnya yang dia akan nikahin itu umurnya paling tua 17 tahun. Paling tua 17 tahun? 17 tahun, nggak boleh 20 tahun ke atas. Sampai nanti dia harus punya anak. Ya, punya anak, nanti setelah itu dia nanti berdua anak. Jadi yang utama, yang disusuin utama ya, anaknya disusuin sampai susu botol. Nah si tuyul ini baru menyusui, ibunya yang menyusui. Akhirnya apa? Ya disitulah kejadiannya. Nanti sekitar 6 bulan
atau setahun lamanya kalau umur seperti itu masih kuat. Tapi kalau fisiknya juga udah lemah, dia sama akan seperti itu lagi. Jadi dia meninggalnya nggak seperti yang kayak yang lain, pelan-pelan supaya nggak ketahuan. Seperti itu. Apalagi. Oke Om, jadi nah si tuyul ini Om, dia tuh wujudnya kayak gimana sih Om? Apakah emang dia jelmaan? Dia kan kalau yang kita tahu nih, kalau secara awam kan orang taunya anak kecil. Apakah emang dia jelmaan anak kecil? Jadi gini, tuyul itu sebenarnya jin, setan. Sebenarnya wujudnya yang kata orang nih kayak pakai pampers gitu ya. Apa kupingnya panjang, panjang. kalau kupingnya panjang, iya. Oh emang. Iya. Dan tubuhnya nggak putih, hijau, badannya bertaring. Dia jenis jin juga. Nah, seperti itu. Jin itu karena ada sumpah janji dengan apa? Kuncinya dulu, kuncinya sumpah janji. Jadi tampaknya dia itu dia bisa melihat seperti ya kamu sama saya nih. Iya. Kamu anggap ya tuyulnya tuyul gemuk lah. Iya. Nah, kita bisa salaman, bisa interaksi karena udah memenuhi syarat tebal-tebal ya. Jadi bisa tembus. Dan tuyul itu yang belum baru apa? Yang baru mau diambil itu siram darah dulu. Perjanjiannya, tangan kita dipotong darah. Baru dia keluar. Ya, mengakui kita tuannya. Dan si tuyul itu juga punya permintaan yang dibilang tadi, menyusui lah sama istrinya, seperti itu. Menurut pengalaman saya yang pernah saya coba dulu, saya pura-pura menjadi orang bodoh aja. Pergilah ke daerah mana gitu, dia nggak tahu, saya pun nggak tahu mau diajak kemana sama dia, cuman bisa nyupirin aja. Nggak tahunya dia berdua sepasang suami istri mencari tuyul, itunya di situ. Makin lama sampai Om Abi ini dikasih duit sama dia per hari dulu 5 juta. Ini temen Om yang waktu itu pernah itu ya? Iya, yang pernah menjadi tuyul. Tapi Iya. Om nggak pernah terima mau. Kenapa? Karena tahu duit itu bukan duit hak kita, nggak halal haram. Kita menjadi umat muslim, kita cari duit yang halalan toiban aja. Yang menjadi hak kita ya hak kita, hak orang nggak usah kita pegang. Ya, makanya dia seperti itu. Mumpung Ubay juga masih muda, inisiatifnya lebih cemerlang aja, cari yang positif. Betul. Yang negatif ya dijauh-jauhin lah. Satu, kita orang Islam, kita tahu semua yang mana dilanggar, yang mana baik mana buruk ya. Yang seperti itu, yang penting Bayu udah tahu cara kerjanya dia seperti itu. Yang penting Ubay jangan pernah mengikutin, jangan pernah tahu. Kalau bisa jangan pernah tahu masalah gue nggak usah pernah tahu. Tempatnya di mana nggak usah pernah tahu. Manusia itu imannya kadang turun, kadang rendah. Takutnya lagi rendah, hilap, punya duit 200.000, beli aja tuh 200.000 punya. Iya. Bahaya. Setuju. Jadi pesan-pesannya ya ini menurut pengalaman aja. Kalau bisa jelaskan di permisanya. Iya, nih buat teman-teman nih, dengerin pengalaman dari Om Abi nih. Jangan pernah tahu namanya pesugihan. Carilah duit, harta yang halalan toiban, mengikuti ajaran agama kita masing-masing. Jangan pernah merugikan orang lain. Ayo kita cari yang positif, tinggalkan negatif. Itu pesan saya. Nah terus kelanjutannya tadi temen Om yang tadi sekarang gimana Om? Masih dia main tuyul? Dia masih kaya. Dia masih sekarang kaya banget. Sekarang menurut dengar dia udah ngabisin istri itu hampir 16 orang. Innalillah. 16 kali kawin Om? Iya, tapi meninggal semua. Makanya punya saudara, punya apa, jangan kita materialistis kayak nggak taunya orang itu sendiri kerjanya nggak ada kok kaya, kudu dipertanyakan. Kerja enggak, apa enggak, kudu dipertanyakan. Kita harus tahu bebet bobotnya, arahnya kemana, nyari duitnya halal atau enggak. Ya seperti itu. Takutnya
pendampingan jodoh ini cuma contoh aja ya. Iya. Cuma contoh sekalian nasihat, hati-hati yang seperti itu. Kita nggak tahu dinikahin aja nggak tahu perbuatannya seperti itu. Banyak manusia sekarang menghalalkan semacam-macam cara, Semua cara dihalalin. dihalalin, makanya seperti itu. Jawaban dia apa? Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Jawabannya seperti itu. Akhirnya dia cari yang pintas. Contohnya pesugihan, ya kan? Seperti itu. Akhirnya pengen tahu pesugihan seperti apa. Banyak kan di Indonesia pesugihan. Apa sih yang nggak ada? Contohnya yang besar-besar, Cirebon. Makam-makam, Gunung Kawi, ya kan? Gunung Brojo, ya kan? Gunung Selamat. Semua itu ada pesugihan. Nah mungkin kita bisa bahas nanti di video selanjutnya tuh Om, Oke. pesugihan yang ada di Indonesia. Siap. Nanti. Baik, udah. Nah terus Tom nih, kalau orang nih yang udah masuk nih terjerumus ke dalam pesugihan ini, tuh bisa taubatnya gimana Om? Bisa aja, Bay. Kalau orang mau tobat bisa aja. Apa sih yang nggak bisa? Yang penting masih bisa bertobat pasti. Kalau dia benar-benar masih mau bertobat, masih ingat Tuhannya kepada Allah, ya dosa dia yang dia perbuat, ya dosa tetap. Itu akan diganjar sama Allah semua. Ya nasib dia, yang perbuatan dia mengorbankan orang, ya kan? Yang dia menzolimin orang, ya itu dosa dia. Tapi Allah tetap mengampuni selagi masih ada di kandung badan, selagi matahari terbit masih dari timur. Tapi kalau matahari terbit udah dari barat, pengampunan Allah udah nggak ada. Terus nyawa kita udah dilak-lakan, itu udah nggak ada. Boro-boro dia bisa mengucapkan Allah Akbar atau Astagfirullah atau dia mau bertobat, itu nggak bisa. Udah tercekik. Jadi posisinya bertobat sebelum terlambat. Apapun pesugihannya, apapun dia maksiatnya, tetaplah bertobat. Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ingat itu. Allah itu Maha Pengampun. Jadi gini Ubay, tambahin sedikit ya. Iya, apa? Allah pengampunannya tidak terhitung. Ya. Jadi Ubay misal berbuat dosa itu 10.000 gunung, ampunan Allah jutaan gunung masih menunggu. Ya Allah itu Maha Pengampun. Jangan sampai mumpung selagi kita masih dikasih tobat, dikasih hidayah, rebut, ambil, ditengok. Bukannya kita menunggu, hati kita belum siap, hati kita belum, itu kata-kata yang salah. Jadi kalau mau bertobat, tobat ya gerakin sekaligus. Jangan pernah menunggu hati yang siap. Sebab kematian itu nggak menunggu hati. Kapan aja dia akan datang. Iya benar. Jadi seperti itu. Kalau mau bertobat, bertobatlah. Nah kalau kita udah terlambat Om, udah keburu mati. Ya itu yang dibilang, tercampurlah di neraka kamu dengan setan-setan, dengan jin-jin iblis jahat semua di situ. Nah, Terbakarlah di situ, masuklah kamu ke neraka jahanam, nggak akan diangkat sama Allah. Tergolong orang-orang yang Kafir. kafir. Ya udah seperti itu. Jadi itu tadi dia brother cerita dari Om Abi tentang pesugihan tuyul ini yang kita tahu di masyarakat itu tadi seperti tadi. Dan mungkin untuk video ini cukup sampai di sini aja brother. Untuk Om Abi ini terima kasih banyak nih udah mau Sama-sama. sharing pengalaman. Sama-sama. Dan mungkin kita bakal bikin video lagi yang mau Abi ngebahas tentang pesugihan-pesugihan lain ya Om ya. Kemungkinan seperti Kan itu. ada Gondoruo, kuntilanak, Nah, belum lagi pocong. antek-anteknya lagi. Nah, makanya bro, pantengin terus video gua nih cerita malam horor sama Om Abi. Dan jangan lupa makanya di subscribe supaya nggak ketinggalan video-video dari gua. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.